Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Cili. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Boleh kita mulai ya. Siap Mbak Caci. Tadi ada yang nanya apa ya, udah terbang dia. Ya terbang dia. Coba ketik lagi ya teman-teman ya. Siap ya. Oke, sebentar. Tadi nanya apa ya? Aku lupa loh. Coba diketik lagi ya. Siap Mbak Rabuna, Mbak Mardiana ya. Bu Mursyid, mantap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, aku mulai ya. Boleh ya teman-teman ya. Aku mulai boleh ya. Ustazah, doa ketika berkurban dan doa ketika kurban disembelih. Saat menyerahkan uangnya cukup pakai bahasa Indonesia. Aku berkurban karena Allah. Tapi ya siap-siap ya, thank you ya. Tetapi ketika kita ingin berkurban, maka kita pasang doa ya. Saat hewan kurban itu disembelih, maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi hada minka walaka ya Rabbana taqabbal minni. Kayak gitu aja. Ya, bismillahi hada minka walaka Rabbana taqabbal minni. Coba di screenshot aja teman-teman ya. Bismillahi hada minka walaka Rabbana taqabbal minni. Itu doanya ya. Ustazah, cucuku masih TK, biar cepat hafalan hadis. Memang semua orang yang menghafal itu ngafalnya habis subuh dan mengulangnya di habis maghrib ya. Semoga cucunya bisa bisa jadi anak solehah ya. Ustazah, akikah boleh nggak dibarengin motong saat hewan berkurban? Boleh. Yang penting usahakan daging akikah itu dimasak ya. Oke, Ustazah, iya dihafal tuh. Allahumma haza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ustazah, saya sedang gelisah. Doa apa yang bisa saya baca? Gampang doa gelisah. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Udah segampang itu ya. Ustazah, dalam suatu organisasi ada teman yang gak suka dengan sikap kita. Kita harus gimana? Kalau seandainya dia ada hubungan dengan keputusan dalam sebuah organisasi, harus dinegosiasi. Tapi kalau seandainya gak ada hubungan dengan keputusan daripada organisasi, abaikan saja. Iya. Ustazah, sholat sunat zuhur 4 rakaat. Ya, bisa 2 saja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunnah zuhur, qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, doa agar anak betah di pondok, doakan aja pakai bahasa Indonesia. Secara khusus doanya nggak ada. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa-bisa aja ya. Ustazah, saya masih ada amanah. Amalan apa yang harus saya lakukan? Kalau amanahnya dalam hal finansial, Mbak jangan lupa sedekah subuh. Jangan tinggalkan sholat duha, perbanyak sholawat. Dan kemudian bekerja lebih rajin. Kerja itu harus rajin teman-teman. Nggak bisa enggak. Karena al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai dibanding mukmin yang lemah. Jadi itu, kalau ada hutang, baca doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah itu doanya ya. Ustazah, kalau kita kurban 2, diambil 1, uangnya digunakan yang lain. Kurban 1 cukup, nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana caranya? Ini doa hutang aku sematkan di bawah ya. Doa hutang aku sematkan di bawah. Ustazah, bagaimana caranya meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? Sebentar, doa hutang dulu. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu, dengan pertolonganmu, agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Nah, itu doanya. Ya, itu di screenshot aja ya. Ustazah, bagaimana cara... Oh, sebentar. Kalau puasa Daud itu hari tasyrik tidak boleh lagi puasa.
Nanti puasa Daudnya dilanjut setelah hari tasyrik ya. Oke, nah terus tadi apa ya? Meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal. Kalau kita punya salah kepada orang yang meninggal, walaupun dia orang tua maupun dia siapapun, lakukan amal untuk dia. Yang pertama, sebutkan dan syiarkan kebaikannya. Kalau dia punya kebaikan, kepada siapapun yang kenal dengan dia, bahas kebaikannya. Kemudian yang kedua, kalau dosanya berat banget, kirimkan Al-Quran sampai hatam buat dia. Dengan 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti kalau 2 lembar setiap habis sholat, berarti sehari itu 10 lembar. Kali 30 hari, 30 juz. Ya, doakan ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya. Atau bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, kemudian bisa kirimkan Al-Quran sholawat buat dia. Ada rezeki bisa, kalau salahnya besar banget bisa badal umroh, kurban atas nama dia, bisa sedekah dan mendoakan dia, bisa ziarah ke makamnya, banyak kali lah. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya. Oke. Gimana cara mendoakan suami kita sudah meninggal dalam bahasa Arab, ada nggak? Banyak. Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Sebenarnya banyak teman-teman, Mbak Virgo, sebenarnya banyak. Satu, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Kemudian kirimkan sholawat buat dia. Kemudian kirimkan bacaan Quran buat dia, bersedekah atas nama dia, banyak sekali ya. Ustazah, kapan puasa haji ini? Puasa lusa, tanggal 28 Mei kita berpuasa esok lusa. 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 6 Juni niatkan puasa Arafah ya, niatkan 4 Juni Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah ya. Ustazah, iya, bagaimana mengatasi rasa takut cemas berlebihan sampai takut mati? Takut mati nggak apa-apa, yang penting dibarengi dengan amal. Ada perasaan khauf itu takut, harus diimbangi dengan roja. Khauf, roja. Ya, khauf itu takut mati. Roja itu harapan bisa mati dalam keadaan baik. Khauf takut miskin, bekerja lebih banyak supaya tidak miskin. Itu berarti ada harapan. Ada takut, ada harap. Kedua-duanya harus seimbang. Takut mati. Punya harapan untuk mati dalam keadaan baik. Lakukan amalan yang mendatangkan kepada kematian yang baik. Jadi harus seimbang antara khauf dan roja. Gak apa-apa takut. Ya, aku takut dikhianati. Maka ada roja, hati-hati biar kita tidak dikhianati. Harus seimbang ya. Orang yang terbiasa puasa Daud, dia boleh fokus puasa Daud. Karena itu udah paling bagus. Iya gitu ya, siap-siap ya. Saya mau beli gelang tapi simbol mata satu. Mata satu. Gimana ya Ustazah? Mata satu harus kita pastikan dulu. Ada hadarah nggak di dalamnya? Ada kepercayaan nggak di dalamnya? Misalnya gelang naga. Gelang naga itu ada kepercayaan di dalamnya. Jadi jangan punya ya, jangan mau ya. Ustazah, saya mau lihat kurban tapi ibu ada di kampung, bisa Zah? Sebentar. Maksudnya apa ya? Ustazah, saya mau lihat kurban. Mana tadi? Oke, kalau di status WA boleh di-share. Status WA juga. Kalau sebentar ya. Ustazah, kalau lagi haid nggak bisa puasa Zulhijjah, apakah yang bisa saya lakukan? Wanita haid dia boleh melakukan yang namanya sekedar sholawat, mengulang hafalan di dalam hati, atau dia bisa muhasabah diri, atau dia bisa melakukan yang namanya sekedar berzikir dan amalan lainnya. Ustazah, iya, oke. Kalau lagi sholat tahiyatul masjid sebentar, terus ada azan, batalin ya. Ustazah, kalau puasa yang mulbid di bulan Zulhijjah, jadi tanggal berapa ya? Oke, masih lama sih, tapi nggak apa-apa kita bahas. 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. 11 Zulhijjah hari tasyrik. 12 Zulhijjah hari tasyrik. 13 Zulhijjah hari tasyrik.
Harusnya 13, 14, 15 itu Yaumul Bid. Tetapi karena hari tasyrik di bulan Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 13, maka teman-teman boleh berpuasa Yaumul Bid 14, 15, 16. Nanti aku ingatkan lagi ya, tenang aja. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita ngobrol santai di akun ini ya. Apakah puasa Zulhijjah harus berturut-turut? Ya enggak. Kalau teman-teman kan 28 Mei sampai 3 Juni niatnya puasa Zulhijjah. Kan gitu ceritanya kan. Nah 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 5 Juni niatkan puasa Arafah kan. Kalau nggak sanggup ya udah Tarwiyah dan Arafah aja bisa. Kalau nggak sanggup juga ya udah Tarwiyah aja 1 hari. Kalau nggak bisa juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya mu'alaf, bin atau bintinya bin siapa? Bin Abdullah ya. Ustazah, niat sholat duha 4 rakaat, 2 aja dong ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Supaya lebih gampang dong, 2 aja. Bisa sih 4 rakaat 1 kali salam, tapi caranya tentu tidak mudah. Dia tidak pakai tahiyat awal, tidak sama kayak sholat zuhur untuk membedakannya dari sholat wajib. Kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek, 2 aja lah ya kan. Ustazah, iya tanggal 1 Zulhijjah Rabu atau Kamis? Ada 2 tanggal sepertinya tahun ini. Untuk sementara yang aku sampaikan adalah Rabu ya teman-teman. Ustazah, gelang manusia, gambar mata manusia. Adakah kepercayaan di gambar itu? Sepertinya nggak ada sih kalau mata manusia. Oke, nggak masalah sih mata manusia. Emang ada kepercayaan apa ya di mata manusia ya guys? Kalau di naga ada feng shui-nya orang non muslim. Nah, coba dipastikan ada nggak kepercayaan agama lain di dalamnya ya. Ustazah, iya aku kecepatan nggak kan? Aman kan? Oke. Ustazah, iya kalau di kamar mandi nyanyi-nyanyi boleh nggak? Makruh. Bernyanyi di kamar mandi makruh ya. Makruh. Ustazah, saya sudah mandi hadas besar tanpa disadari saat sholat. Saat sholat ngaji masih keluar dari darah haid. Nggak apa-apa kan nggak sengaja. Nanti lain kali bersabar ya. Kalau masih ada cairan kuning jangan mandi dulu. Sampai dia berubah jadi cairan putih atau hitam total. Atau kering total ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh gimana niatnya guys? Niat sholat itu semuanya sama teman-teman. Coba, mau niat apa? Sholat duha. Tinggal sebutkan nama sholatnya, rakaat dan hukumnya. Aku ulang, nama sholatnya, rakaat dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Qobliyah subuh, sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Duha, sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Apa? Tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi segampang itu. Tinggal sebutkan nama sholatnya. Dan kemudian sebutkan pula rakaat dan hukumnya. Udah gampang aja ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, sholat subuh bolehkah pakai kunut? Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak hafal kunut gak apa-apa. Kunut hasan, tidak kunut hasan. Dua-duanya baik. Hanya saja kalau teman-teman terbiasa kunut, maka teman-teman kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Karena kenapa? Karena bagi Imam Syafi'i, ya, sujud sahwi itu adalah, kunut itu adalah sunnah abadal. Yang menganjurkan kita sujud sahwi kalau lupa rakaat. Tergantung teman-teman mau yang mana. Ustazah, jam 7 udah bisa sholat duha belum? Tergantung daerah masing-masing. Kalau di tempat aku belum. Mungkin di wilayah timur udah. Ya, teman-teman cari sholat duha di wilayah masing-masing ya. Oke, Ustazah, kalau habis wudhu suka buang ludah, tidak batal. Ustazah, puasa Daud, sebentar. Puasa Daud. Allahu a'lam bishawab. Asmaul husna saat haid nggak apa-apa mbak. Mana ada di halu.
Oke, maaf ya teman-teman ya, ini aku nggak kebaca semua nih. Ustazah, bagaimana menghilangkan rasa cemas? Kalau rasa cemas itu muncul dari perasaan was-was, baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Kita berlindung kepada Allah dari perasaan was-was ya. Oke, Ustazah mau tanya, puasa Zulhijjah dulu atau puasa Qada dulu? Atau dua-duanya dijalani? Satu niat, satu amal aja. Memang ada ulama yang menyatakan boleh dua niat dalam satu amal, tapi aku nggak nyaranin karena ada pendapat yang menyatakan itu tidak afdol. Jadi silahkan teman-teman puasa Zulhijjah dan Tarwiyah serta Arafah. Setelah itu aku minta teman-teman segera kodo puasanya. Karena nanti kita akan ketemu dengan puasa-puasa lainnya. Jangan sampai teman-teman bingung lagi seperti sekarang. Ya nanti aku belum kodo gimana, aku belum kodo gimana. Jadi sekarang udah mepet, silahkan puasa Zulhijjah dulu. Tapi harus izin suami, kalau suaminya nggak izinin nggak usah. Atau minimal Tarwiyah dan Arafah aja 4-5 Juni. Atau minimal Arafah aja tanggal 5 Juni. Oke, gitu. Mbak Ros kalau ke status nggak apa-apa. Ustazah, sholat witir 3 rakaat bacaannya kul-kul ya. Oke, witir kalau 3 rakaat bisa dilakukan 1 kali salam. Nanti niatnya sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tidak pakai tahiyat awal. Jadi witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau witir itu sebenarnya sih rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga 3 kul. Tapi bingung kan? Jadi intinya pokoknya ayat pendeknya terserah aja deh. Yang penting lakukan aja dulu sholat witir. Oke, gitu ya. Ya bebas aja lah ayatnya. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal nggak wudunya? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau ikut yang mana juga. Karena dia perbedaan madhab. Oke. Alhamdulillah Ustazah, sekarang aku lagi rajin sholat witir. Masya Allah, witir jangan tinggal. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat witir, yang ketiga puasa yaumul bid setiap bulannya. Mantap kan? Nah ya. Jadi pelan-pelan tidak meninggalkan itu ya. Pelan-pelan aja, santai aja ya. Ustazah, 1 Zulhijjah kita bisa takbiran ya. Bagus, nggak masalah. Ustazah, sebentar, kecepatan. Oke, sebentar ya. Ustazah, suami saya cepet ya. Suami saya pernah dikasih 1 ekor kambing, terus saya niatkan kambing untuk kurban anak laki-laki. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, sholat taubat itu berapa rakaat? 2 rakaat cukup, setiap hari bagus ya, siang dan malam boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti perbanyak istighfar setelah salam dan perbanyak mohon ampun kepada Allah ya. Ustazah, iya, saya sholat duha dan witir, alhamdulillah udah terbiasa tuh, Masya Allah ya. Ustazah, afdolnya sholat witir itu berapa rakaat? 1 afdol, 3 afdol, 11 afdol. 3 cukup lah ya, atau untuk pemula 1 rakaat cukup ya. 1 rakaat cukup sih. Pokoknya witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Ya, kalau habis isya teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian witir, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan sholat witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 rakaat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Cuma boleh 1 kali. Oke. Ustazah, bantu aku mu'alaf niat sholat, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu niat sholat. Niat sholat itu gampang guys. Tinggal sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholat, rokaat dan hukum. Nama sholat, rokaat dan hukum. Contoh, sengaja aku sholat witir. 1 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha. 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur. 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib. Sholat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat qobliyah subuh. 2 rakaat wajib atasku, sunnah atasku karena Allah. Jadi kayak gitu. Gampang kan? Gampang ya. Ustazah, sholat witir 2 rakaat gak bisa guys.
Oke, nggak bisa. Aku nggak, Ustazah witir 1 rakaat nggak apa-apa. Oke, aku jelaskan sholat witir 2 menit boleh? Boleh ya. Yang belum paham sholat witir, coba dengerin aku, ambil nafasnya, tahan. Oke, sholat witir ini bisa biar dikerjakan harus paham nih ya. Karena witir itu sayang ditinggalkan. Hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Biar kita bisa berteman di akun ini sambil ngobrol santai, gabung di ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Witir ini dilakukan dari habis isya sampai azan subuh. Tidak ada witir setelah duha. Tidak ada witir sebelum duha. Witir itu pokoknya dari habis isya sampai azan subuh. Nah, hanya boleh 1 kali kalau witir. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Bangun tahajud, tengah malam bangun tahajud, galau bangun tahajud. Enggak apa-apa. Kalau witir cuma boleh 1 kali. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Aku jelaskan caranya. Habis isya, kalau teman-teman mau ba'diyah isya, bagus. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah isya, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah itu mau witir, boleh silahkan. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Kalau 3 rakaat itu sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ayatnya bebas aja lah untuk pemula. Oke, jadi kalau maghrib kan kita rakaat kedua tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Nanti tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Tapi kalau teman-teman habis isya tidak witir, teman-teman tidur gitu. Boleh witir dekat-dekat azan subuh. Misalnya azan subuhnya 4.30. Witirnya jam 4:15 masih bisa. Nggak jadi masalah. Atau 2 rakaat tahajud lalu kemudian 1 rakaat witir. Nggak masalah. Ya, jadi kalau bisa maaf teman-teman jangan tinggalkan witir. Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan witir walaupun beliau pernah tinggalkan tahajud, pernah tinggalkan taraweh. Maka 3 sholat yang bagus, 3 amalan wasiat baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid. Puasa yaumul bid nanti aku akan ingatkan setiap bulan, 3 hari setiap bulan, di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nanti aku ingatkan kalau ketemu lagi tanggalnya ya. Oke, nah mantap ya. Ustazah, kalau witir 1 rakaat ya sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Witir 3 rakaat 2 kali salam bisa. 2 dan 1. 2 dan 1 ya. Oke baik sebentar ya. TikTok Studio. Tuh. Ustazah mau tanya. Kalau lagi berdoa tiba-tiba buang angin. Berdoa buang angin gak apa-apa. Zikir buang angin gak apa-apa. Yang penting teman-teman sholat jangan buang angin. Batas buang angin itu salam ke kanan. Misalnya. Assalamualaikum. Ini kanan ya. Kita mirror nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Belum sempat salam ke kiri. Sholatnya sah. Tapi kalau assalamualaikum. Ulang lagi dari awal. Nah nanti zikir dan doa kalau bisa wudhu. Kalau enggak apa-apa. Ustazah, sholat sunnah isya ada qobliyahnya atau ba'diyah? Ada dua-duanya. Tapi yang kok sunnah muakkad itu cuman ba'diyahnya. Oke, Ustazah, iya. Puasa Zulhijjah mulainya kapan? Oke, perhatikan. Aku ulangi bagi teman-teman yang baru mampir. Ini kan tanggal 27, besok 28. Ini kan tanggal 26, besok 27, besok 28. Ini aku pelan-pelan ya guys. Aku pelan-pelan bagi teman-teman yang baru mampir. Tanggal 28 Mei itu 1 Zulhijjah. Oke, 28 Mei itu 1 Zulhijjah. Maka teman-teman bisa mulai puasa tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah. Sunnah atasku karena Allah. Nah 1 Zulhijjah ya. Berarti 28 Mei sampai 3 Juni. Kayak gitu kan. Nah nanti tanggal 4 Juninya niatkan puasa Tarwiyah. Oke, niatkan puasa Tarwiyah. Nanti tanggal 5 Juninya niatkan puasa Arafah. Ya. Nah tapi kalau nggak sanggup ya minimal 4-5 Juni aja. Tarwiyah dan Arafah puasanya. Tapi kalau nggak sanggup ya tanggal 5 Juni aja. Arafah aja. Kalau nggak sanggup juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian perhatikan. Tanggal 28 Mei nanti sampai 6 Juni. Berarti sampai orang motong hewan kurban. Bagi sohibul kurban, bagi orang yang berkurban
tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut, cukur bulu-bulu. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika muncul satu hilal, satu Zulhijjah, maka bagi yang berkurban tidak boleh macam potong-potong. Nanti setelah hewan kurbannya dipotong, maka dia pulang ke rumah macam dia menghadap kiblat, memotongnya, memotong, baru dia boleh potong tuh. Ya, dia boleh potong dengan membaca inni wajjahtu wajahiyah dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Tapi tidak wajib, sunnah ya. Biasanya nggak paham, semoga tahun ini kurbannya lancar ya. Ustazah, ya, tidak boleh potong kuku bagi yang berkurban saja ya, tidak boleh. 28 Mei sampai 3 Juni, oke gitu ya. Oke gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Kalau udah biasa puasa Daud aja nggak masalah. Puasa Daud itu puasa yang paling disukai oleh Rasulullah. Ya, orang udah ngejar puasa Daud udah. Oke, Ustazah, oke, udah. Kalau sholat tahajud 2 rakaat, witirnya 3 rakaat, mantap. Witir 3 rakaat mantap. Kalau witir 3 rakaat 1 kali salam aja nggak apa-apa. Ya, dia lebih gampang sih, tapi nggak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan pakai tahiyat awal kan. Nah, kalau sholat witir langsung berdiri ya. Cuma ada tahiyat akhir aja ya. Oh, ini kasihan nih, ada amalan untuk jodoh nih. Yang udah dapat jodoh minggir dulu minggir. Aku mau bahas doa dapat jodoh nih. Dari tadi ditanya ini, kasihan nih Bang Pra. Doa jodoh adalah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke. Nah, ini dia doanya nih ya. Sebentar ya. Nih dia. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Catat ya Pak. Yang udah dapat jodoh jangan catat lagi. Udah ya. Apalagi perempuan-perempuan jangan screenshot. Udah ya. Nah, Mbak Tini screenshot, yang lain jangan. Oke, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Minggir. Oke, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah, iya, kalau darah keluar. Oke, sebentar ya. Kecepatan nih teman-teman. Aku berusaha dulu ya untuk mengejar komen teman-teman. Kenapa tidak boleh Kenapa tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk memotong kuku dan rambutnya dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki? Karena ada hadis riwayat Muslim, ketika nampak hilal 1 Zulhijjah, maka jangan bagi sahibul kurban memotong kuku atau sebagian rambutnya. Maka yang berkurban maksimal potong kuku cuman boleh besok. Ya, cuma boleh besok maksimal ya. Ustazah, iya, kurban atas nama orang tua yang meninggal, nggak apa-apa. Misalnya nih, kurban atas nama orang tua yang meninggal itu ada 2 sebab. Yang pertama, ketika orang tuanya meninggalkan wasiat, maka kita wajib berkurban atas nama dia. Misalnya sebelum meninggal dia ngomong, nah nanti kalau mak meninggal kurbankan atas nama mak ya. Maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa, orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka kita ada pendapat dari madhab Syafi'i terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi sejatinya boleh kok, nggak masalah ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Nah, hanya saja orang yang berkurban atas nama orang yang meninggal, usahakan dia tidak makan dagingnya. Jadi bilang sama panitia kurban, panitia, ini aku kurban atas nama almarhum. Nanti ini aku dapat kupon. Nanti kupon ini kasih aku daging, tapi bukan daging yang ini, daging yang lain, kayak gitu ya. Ustazah, iya, yang tidak, hey, kumpul. Yang tidak berkurban, apakah boleh puasa Zulhijjah? Boleh. Puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah semua kita boleh. Tapi kalau larangan memotong kuku dari tanggal 28 sampai tanggal 6 cuma untuk orang berkurban. Paham sampai sini? Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, jadi puasa itu semuanya guys. Semua kita boleh. Tapi kalau dilarang memotong kuku dari tanggal 28 sampai tanggal 6 itu cuma orang yang berkurban. Semoga jelas ya teman-teman ya. Siap, oke ya.
Oke, Ustazah, apa bisa puasa Zulhijjah ditambah puasa kodo? Satu niat, satu amal aja Mbak. Kodo nanti boleh setelah puasa Zulhijjah. Nah, tapi dipercepat ya kodonya ya. Karena batas kodo itu sebenarnya 1 tahun sih. Oke ya. Ustazah, sangat mudah dimengerti. Siap. Ya, betul. Yang tidak berkurban silahkan berpuasa. Sama-sama kita berpuasa besok ya. Oke ya. Ustazah, iya ini plasenta tadi dari tadi nih ya. Dari tadi siang nih. Pas baru terbaca plasenta dia udah terbang. Baru terbaca plasenta dia udah terbang. Maaf ya Mbak, ini aku coba baca kejar nih. Oke, plasenta yang mengeluarkan darah apakah dikatakan darah haid? Nah, darah nifas. Darah nifas ya Mbak. Ustazah, oke. Akikah bisa makan ya. Ustazah, puasa Arafah dulu apa kodo? Karena udah mepet silahkan aja puasa dulu ya. Puasa Arafah dulu, Tarwiyah dulu, Zulhijjah dulu. Kodo nanti bisa setelah itu. Tapi setelah itu minta tolong teman-teman segera ganti kodonya ya. Biar kita enak nanti bicaranya ya. Ustazah, orang kurban boleh Kak memakan daging kurbannya? Kalau kita kurban, misalnya aku berkurban, maka aku boleh makan daging kurbanku, boleh. Justru perlu dimakan litabarruk untuk mendapatkan berkah. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ketika beliau bangun subuh di waktu Idul Adha, beliau tidak makan, tidak minum, menahan sampai sholat Id. Setelah sholat Id, beliau memotong hewan kurbannya dan memakan dagingnya. Ya, dan memakan hati untanya lah litabarruk untuk mendapatkan berkah. Nah, kemudian setelah itu beliau kemudian bagikan kepada orang. Jadi kalau kita berkurban boleh kita makan daging kurbannya. Perhatikan yang tidak puasa kok besok ya. Puasa lusa guys ya. Yang tidak kalau kita yang berkurban kita boleh makan daging kurban kita. Tapi yang tidak boleh dimakan itu adalah kurban nadar. Kalau kita berkurban, kita nazar, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku kurban nazar tahun ini. Nah, kalau kita kurbannya nazar, itu kita tidak boleh makan ya. Tidak boleh makannya. Tapi boleh makan daging kurban yang lain ya. Oke, lusa bukan besok. Ustazah, hewan kurban dipotong tanggal 13 Zulhijjah. Oke, mana dia? Peserta kurban, sebentar ya. Bentar ya, ini soalnya ada yang nanya, kalau dipotong tanggal 13 Zulhijjah itu boleh. Tapi pertanyaannya apa ya? Oke, dimaafin ya teman-teman ya, nggak kekejar ya. Nggak apa-apa ya, karena kita rame ya guys, nggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan kita ya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ilmu daripada apa yang aku sampaikan ya untuk teman-teman lain. Jadi ada yang nanya tadi kalau motong kurbannya tanggal 13 Zulhijjah, nah itu bagus, hukumnya boleh. Cuma apa ya pertanyaan di belakangnya? Ustazah, iya kurban atas nama almarhum tidak bisa dimakan. Ya, jadi teman-teman bilang, Pak ini kurban saya atas nama almarhum ya. Ingat wajah saya, ingat pula wajah kurban saya. Nanti potong pisahkan. Nanti saya dapat daging kurban, nanti yang dikasih ke saya daging yang lain. Sesimpel itu nggak usah dipikir, segampang itu ya. Bolehkah berkurban di hari kedua? Boleh, nggak masalah. Hari Jumat kan nanti tanggal 6 Juni. Panitia nggak sempat motong karena mepet sholat Jumat. Dia boleh potong Sabtu. Nggak ada masalah ya. Ustazah, iya gitu ya. Bolehkah kambing kurban usia 14 bulan belum bisa. Kambing masuk tahun ketiga. 14 bulan belum bisa. 14 bulan baru 1 tahun 2 bulan. Kambing tahun ketiga. Sapi tahun ke 2 tahun ke atas, kemudian unta 5 tahun ke atas, sapi 3 tahun ke atas. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat bacaannya apa? Bebas aja. Sholat witir 1 rakaat bebas aja ya. Ustazah, iya kalau rambutnya rontok tetapi dibuang atau disimpan. Kalau rontok nggak ada masalah. Yang penting kita tidak menjatuhkannya ya. Ustazah, sholat pakai celana pendek boleh nggak? Yang penting menutup aurat. Pada intinya sholat itu nutup aurat. Ketika mukenanya benar-benar tertutup gitu ya. Ketika mukenanya benar-benar tertutup, nah itu nggak masalah sih. Kambing 3 tahun, bukan, kambing 2 tahun masuk tahun ketiga. Walaupun belum 3 tahun nggak apa-apa sih.
Ustazah, di tempatku tanggal 29 1 Zulhijjah. Nggak apa-apa. Memang ada 2 perbedaan setiap tahun. Kalaupun nanti keputusan pemerintah 1 Zulhijjah tanggal 29 nggak apa-apa. Nanti kita ralat lagi aja. Karena kalau aku bilang, aku tunda terus menyampaikannya, nanti teman-teman jadi bertanya-tanya terus tentang amalan Zulhijjah. Nggak masalah. Itu ada 2 pendapat biasa tiap tahun itu ya. Ustazah, iya. Puasa yang mulbit nanti masih lama ya. Ustazah, iya, hewan kurban apa harus jalu atau apa? Kambing 1 tahun belum bisa. Ustazah, tanya di luar. Madu lavi biar bisa buat diabetes enggak? Bisa. Diabetes akasia ya, nanti madunya ya. Ustazah, iya, teman saya pernah tidak pernah sholawat pada Nabi. Dia hanya zikir. Innahu min Sulaiman. Ya sayang lah. Sementara kalau kita berselawat kepada Nabi kita dapat syafaat ya. Ustazah, kalau puasa Zulhijjah dapat undangan nikah siang hari. Apa batal atau lanjut? Oke, coba jawab pelan-pelan. Puasa kan hukumnya sunnah. Datang ke pesta hukumnya fardu kifayah. Oke lah, kita dapat pahala wajib. Tapi kalau seandainya kita makan dagingnya atau makan makanannya itu mubah. Jadi boleh aja teman-teman melanjutkan puasa tapi tetap datang ke pesta. Nggak masalah. Tapi sungguh pun ternyata makanannya enak pengen dibatalkan nggak masalah. Dia sunnah ya. Ustazah, apakah kalau berkurban boleh makan kurbannya? Boleh. Yang berkurban boleh makan kurbannya kecuali dia kurban nazar atau kurban atas nama almarhum. Nanti kalau kurban nazar atau kurban atas nama almarhum bisa minta daging yang lain. Kan sama aja teman-teman ya. Ustazah, iya saya mau kurban di kampung tapi saya nggak bisa pulang. Menurut Abu Dzakaria kita kurban jauh nggak apa-apa. Hanya saja perhatikan ini. Seandainya Mbak, misalnya untuk teman-teman yang di luar negeri. Teman-teman yang di luar negeri lah. Syarat berkurban itu sohibul kurban. Harus udah sholat Idul Adha dulu. Jadi kurban yang dilakukan sebelum kita sholat Id adalah sedekah. Tapi kalau kurban yang dilakukan setelah sholat Id adalah kurban. Kalau teman-teman misalnya di Hong Kong, kurbannya di Indonesia, boleh. Tapi pastikan teman-teman di Hong Kong udah melakukan sholat Id. Ternyata teman-teman di sini udah kurbannya udah sholat Id. Maka tunggu dulu teman-teman sholat Id di sana, baru dia bisa potong di sini. Itu aja persoalannya. Oke. Lagi haid apakah sedekah subuh tetap dilakukan? Nggak ada masalah. Kumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Cus. Lalu kemudian serahkan ya. Kambing sangat dianjurkan 2 tahun ke atas. Ustazah, apakah 1 ekor dulu nggak masalah ya? Ustazah, tanahku laku. Kurban itu kurban bisakah? Lanjutlah. Mantap kali pun si kawan ini. Tanahnya laku guys. Ya siap ya. Boleh ya. Ustazah, di HP ada Al-Quran digital. Kalau lagi di luar rumah, HP nggak apa-apa masuk ke kamar mandi. Nggak apa-apa. Kan nggak diputar. 1 ekor sapi untuk berapa orang? 1 ekor sapi untuk 7 orang ya. Oke, kalau tidak kita tidak bisa sholat di Hong Kong gimana? Nggak apa-apa, yang penting jadwalnya ada. Jadwal sholat Idul Adha di Hong Kong itu kapan? Ya, oke gitu ya. Ustazah, kurban itu apa harus setiap tahun? Selagi kita masih ada macam punya rezeki, maka kita berkurbanlah ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita bisa berteman bersama di akun ini. Terakhir potong rambut besok. Potong kuku, potong rambut besok. Ya, besok kita serentak ya. Potong kuku dan potong rambut ya, teman-teman ya. Oke, terakhir serentak ya, potong kuku dan potong rambut ya. Oke, baik. Ustazah, dilarang memotong kuku rambut bagi yang berkurban. Tapi kalau tetap dipotong, apakah sah kurbannya? Sah. Larangan potong kuku dan potong rambut itu statusnya cuma sunnah. Jadi sah. Ya, cuma persoalannya kan kita kan pengen sempurna kan. Oke ya. Ustazah, iya, kalau kita kurban atas nama orang tua, daging itu nggak bisa dimakan. Makan daging yang lain ya. Oke, Ustazah, bagaimana
Langkah mandi wajib. Pertama cebok, yang kedua wudhu kalau bisa. Yang ketiga adalah teman-teman boleh melakukan mandi ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Terus ya udah setelah itu teman-teman melakukan mandi kayak biasa ya. Oke gitu ya. Ngelek aman ya teman-teman ya. Ustazah kurban tapi haid gak ada hubungannya. Gak ada masalah. Oke gitu ya. Ustazah nggak kecepatan kan, aman ya. Saya berkurban tapi nggak bisa sholat id bertepatan dengan haid, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu itu jadwal sholat id dan setelah itu hewan kurban kita dipotong ya. Ustazah, saya muslim kurang taat, apa bisa bertemu kembali dengan istri setelah wafat? Semoga bisa masuk surga. Kalau kita masuk surga, insya Allah kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan ya. Ustazah, iya, apakah sholat apakah sholat id harus di lapangan? Nggak bisa ke masjid, sakit. Oke, sholat id itu berjamaah. Jadi nggak bisa di rumah sendiri. Nah, kalau Mbak sakit, nggak apa-apa di rumah aja. Tapi kalau sakitnya seperti yang Mbak sampaikan, insya Allah bisa sembuh. Banyak teman-teman kita yang sembuh kakinya dan bahkan stroke bisa sembuh. Nanti minum madu yang aku spill, minum madunya rambutan. Ya, diminum madunya. Ustazah, iya. Kalau puasa sunnah, niatnya double boleh nggak? Kalau puasa sunnah berbenturan, jangan niat double. Ambil puasa yang paling tinggi. Enggak. Senin Kamis dengan Arafah niatnya. Senin Kamis dengan Yaumul Bid niatnya. Ya, Yaumul Bid dengan Nisfu Sya'ban niatnya. Udah ada tadi video aku buat. Teman-teman lihat juga video-video aku ya. Di sana hampir pertanyaan teman-teman ada di video aku ya. Sedekah dikasihkan ke orang tua bisa ya. Sedekah dikasihkan ke orang tua bisa ya. Aku lagi nunggu madu boleh. Nah, yang mau madu, yang tadi Mbak yang sakit gitu ya, Mbak boleh ke madu rambutan untuk sakit tulang, sakit tumit, sakit lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, yang duduk antara dua sujud sakit, yang sholatnya nggak bisa berdiri, bangun tidur tumit sakit, silahkan ke madu rambutan. Tapi kalau teman-teman yang pengen berpuasa tapi nggak sehat lambungnya, itu kayak hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, miom, dan lainnya, itu boleh ke madu akasia. Nanti 2 madu itu kita ada bundling seperti biasa, beli 2 lebih murah. Ya, diminum madunya. Ya, memang madu itu penyembuh. Madunya memang mantap banget, yang udah di CO udah puluhan ton di akun kita. Ya, lambung akasia. Ustazah, bagaimana caranya supaya tidak malas beribadah? Paksakan. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, paksakan. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Ya. Mau madunya? Bisa. Jam 9 nanti COD aja madunya. Madunya asli, nggak usah khawatir. Kemarin bulan lalu terCO 30 ton di akun kita. Harian rata-rata ratusan kilo keluar madunya. Bismillah. Madunya enak teman-teman. Aku minum tiap hari kok. Siang malam ya. Keputihan akasia. Ada yang belum beli madunya? Wah, beli teman-teman. Malam ini harganya menarik ya. Promo bundling harga turun ya. 1 kilo cuma 89.000. Nanti kalau 2 kilo aku turunkan. Misalnya ada asam urat juga, sakit lutut juga, harganya turun ya. Oke, Ustazah, kalau kita kurban niatnya kepada kami pemahaman. Siap Mbak Hijab ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Aku boleh mulai. Siap Mbak Erni, Mbak Cici, Mbak Nur Korotul. Boleh mulai? Boleh. Oke ya. Teman-teman, ini adalah tanggal 2. Boleh ya? Siap. Ini adalah tanggal 27 ya. Sebentar. Iya, 27 ya. Besok adalah tanggal 1 Zulhijjah ya, tanggal 28. Nah, besok teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa Zulhijjah.
Besok sampai tanggal 3 Juni puasa Zulhijjah ya. Dan kemudian 4 Juni puasa Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah. Oke, silahkan teman-teman memaksimalkan dan aku ingatkan kembali bagi teman-teman yang mau potong kukulah hari ini. Ya, mau kemudian potong kukulah hari ini karena besok pagi itu sudah lebih kurang 1 Zulhijjah. Bagi teman-teman yang kurban ya. Ustazah boleh nggak bersih-bersihkan kuburan? Ya boleh, nggak masalah. Ya ambil wudhunya, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, lalu kemudian bersihkan kuburannya, sampah, rumput-rumput liar, ya. Lalu kemudian teman-teman berdoa. Doanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, kalau mau pakai bahasa Arab boleh. Terus ngapain kita di kuburan Zah? Di kuburan itu bisa teman-teman sekedar baca ayat-ayat pendek dulu. Setelah teman-teman baca ayat-ayat pendek, lalu kemudian boleh berdoa daripada daripada ingin mendoakan orang yang meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, atau sekedar ngirimkan Al-Fatihah buat mereka. Itu boleh ya, jangan lupa mendoakan mereka ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mandi sunnah menjelang Zulhijjah nggak ada, mandi sunnah Id ada. Ustazah kalau hari ini misal masih haid dimulai Jumat apa Sabtu boleh nggak? Boleh. Silahkan kalau hari ini haid nanti dimulainya Sabtu atau Jumat. Tapi kalau mulai Jumat, Sabtu juga mesti puasa. Usahakan Jumat jangan sendiri. Puasa Zulhijjah nggak harus tiap hari kok. Tapi kalau mau tiap hari bagus, nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi kalaupun nggak tiap hari nggak apa-apa. Dan usahakan izin suami. Ustazah, kalau kita kesiangan lalu kita nggak makan sahur, tapi malamnya kita udah berniat berpuasa, nggak apa-apa. Maaf, untuk puasa sunnah tak pakai niat di malam pun nggak apa-apa. Kita itu kebangun rupa-rupanya udah jam 5:30 sholat subuh, buka HP, lihat TikTok Ustazah Nela Luki kece badai. Terus ustazahnya bilang, hari ini puasa Zulhijjah. Oh, hari ini rupanya puasa Zulhijjah. Teman-teman belum makan, belum minum, maka teman-teman boleh berniat berpuasa. Karena puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan belum minum. Ya, jadi aman. Beda dia dengan puasa ganti atau puasa lain. Puasa apakah harus 9 hari? Tidak. Minimal Tarwiyah dan Arafah aja. Atau puasa Arafah aja. 4-5 Juni, Arafah 5 Juni. Ustazah, kalau berkurban, sahibul kurbannya atas nama anak boleh. Kalau atas nama anak, mesti izin anak. Nanti anak itulah yang tidak boleh potong kuku. Usahakan kurban itu atas nama orang yang ngerti dulu. Karena orang yang berkurban itu punya beberapa tugas sunnah. Yang pertama, dia tidak dianjurkan potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 10 hari cukur rambut, kemudian potong kuku nggak boleh. Yang kedua, sahibul kurban. Nama orang yang berkurban tadi sangat disunahkan bagi mereka untuk mendoakan pahalanya untuk orang lain. Nah, ini susah nih kalau dia nggak ngerti nih kan. Nah, doakan pahalanya untuk orang lain. Dan yang ketiga, setelah nanti hewan kurbannya dipotong, maka mereka sangat dianjurkan untuk kemudian memotong ya, nyampe di rumah nanti dia potong kumisnya, dia potong jenggotnya, dia rapikan maksudnya, kemudian dia potong kuku menghadap kiblat dengan membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya sampai wa ana minal muslimin. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya ya kan. Nah Ustazah, iya doakan pahalanya untuk orang lain. Jadi begini Mbak, saat Mbak nanti berkurban, saat proses hewan kurban itu dipotong, kan kita usahakan doa. Apa doanya? Bagi yang belum paham, ya kita belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka, dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kan gitu kan doanya. Sambil teman-teman berdoa ya. Ya Allah, saya berkurban. Pahala kurbannya ini untuk aku doakan untuk ibuku, bapakku, almarhum nenekku, almarhum adekku, dan seterusnya. Doakan
ya. Nah, itu doa untuk teman-teman yang berkurban. Ya, sahibul kurban bahasa lainnya. Oke, oke. Nah, itu ya, teman. Saudara perempuan suami sudah berkeluarga. Oke, berarti udah ada suami. Kalau dia susah, apa tanggung jawab suami? Tidak. Kalau dia susah, tanggung jawab suaminya. Tapi kalau suaminya udah meninggal, balik ke bapaknya. Bapak masih ada nggak? Kalau bapak udah nggak ada juga, maka baru tanggung jawab suami ibu. Tapi kalau masih ada keduanya, nggak tanggung jawab suami ibu. Aku ulang ya bu. Aku ulang ya bu. Ibu punya suami. Suami ibu punya adik perempuan. Tapi adik perempuannya udah punya suami. Maka kalau dia susah, tetap tidak tanggung jawab suami ibu. Suami ibu hanya sedekah saja. Jadi tidak tanggung jawab. Tapi kalau suaminya meninggal, coba lihat. Dia punya bapak nggak? Nah, artinya suami ibu masih punya bapak nggak? Kalau masih punya bapak, dia kembali ke tugas bapaknya. Ya, Pak Kasub Berkah jangan ngundang ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau seandainya bapaknya nggak ada, baru kemudian nggak ada lagi wali yang lain, baru tugas daripada suami ibu ya. Hewan kurban dipotong tanggal 13 Zulhijjah. Potong kuku lagi nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah hewan kurbannya dipotong, baru dipotong kukunya mbak. Kapan hewan kurban mbak dipotong ya? Ustazah, iya, saya kan insya Allah tahun kurban. Apakah saya salahkan ke anak saya boleh nggak? Saya kan insya Allah tiap tahun berkurban. Gimana mak? Saya selahkan ini apa mbak? Menasilah. Coba ditulisannya ya. Ustazah, oke, saya mau sedekah majelis taklim pengajian. Bisa, silahkan ya. Ustazah, kalau memelihara kambing sendiri dan kecil, niat untuk kurban, apa termasuk kurban nazar? Kalau niat bukan nazar. Kalau nazar tuh ada syarat. Nazar tuh ada syarat. Contoh teman-teman. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan kurban tahun ini. Berarti itu udah nazar. Maka status kurban nazar itu wajib. Maka kurban nazar itu, cari aja ketua majelis taklimnya Mbak Fafa. Maka kurban nazar itu, mesti dia itu tidak boleh teman-teman makan. Bilang sama ahlul panitia. Panitia, saya ini berkurban nazar. Nanti jangan kasih daging itu ke saya. Kasih daging yang lain untuk supaya bisa saya makan. Oke? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar di akun ini ya. Ustazah, besok boleh berpuasa? Boleh. Besok udah 1 Zulhijjah. Sampai tanggal 3 Juni, niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juni, niatkan puasa Tarwiyah. Dan tanggal 5 Juni, niatkan puasa Arafah. Tidak perlu setiap hari. Kalau mau setiap hari bagus, kalaupun enggak apa-apa. Oke? Puasa Daud di hari Jumat enggak apa-apa. Kalau udah terbiasa puasa sebelum dan setelahnya. Bolehkah satu kurban untuk nama satu keluarga? Bukan begitu maksudnya. Satu kambing, satu nama. Nanti siapa yang berkurban, nanti dia mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Gitu konsepnya. Jadi bukan satu kambing ada nama-nama keluarga. Enggak. Satu kambing, kata baginda Nabi, satu nama. Satu unta atau satu sapi, 7 nama. Nanti yang namanya tertera, dia bisa doakan pahalanya untuk orang lainnya. Seperti itu ya Mbak. Ustazah, iya aman ya. Puasa tanggal 6-7 Juni ya. Setiap kalender beda. Ya memang beda. Tahun ini sepertinya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan lagi. Nanti Idul Adhanya 2. Seperti biasa. Biasa itu. Nggak masalah ya. Ustazah, iya sebentar ya. Oke. Ustazah, jika belum diakikahkan orang tua, apakah kita boleh berkurban? Boleh, gak ada masalah. Kurban dan akikah itu 2 bab yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tidak akikah, teman-teman masih bisa berkurban. Gak jadi masalah. Ustazah, udah ya, kepunya barang-barang yang haram harus diapakan Ustazah? Barang haram maksudnya gimana? Kalau sudah bertaubat aman saja. Silahkan jalani hidup seperti biasa. Ustazah, niat kurban untuk dapat pekerjaan boleh nggak? Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kalau teman-teman mau berwasilah bukan pada kurban. Contoh baca Quran Mbak. Ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini dapatlah saya pekerjaan. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah saya pekerjaan. Itu bisa. Kalau kurban dia cuma bisa didoakan pahalanya untuk orang lain ya. Ustazah yang benar tanggal berapa Tarwiyah? Semua benar. Tarwiyah 4 Juni atau 5 Juni. Kita lihat aja nanti Idul Adhanya kapan ya.
Ustazah, puasa 10 hari full ya? Puasa tidak 10 hari, puasa cuma 9 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu cuma menahan di pagi hari sebelum sholat Id. Puasa cuma 9 hari aja. Besok tanggal 28 1 Zulhijjah. Ya, kita update nanti. Tapi tanggal 28 ada yang menyatakan 1 Zulhijjah kok. Jadi 28 sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah, 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, 5 Juni niatkan puasa Arafah. Nggak usah pikir Tarwiyah dan Arafah dulu, masih terlalu jauh. Puasa Zulhijjah aja dulu ya, sampai 3 Juni. Nggak usah khawatir, nanti aku ingatkan lagi. Klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti teman-teman mumet. Ya pokoknya fokus aja dulu ke puasa Zulhijjah. Pokoknya besok puasa Zulhijjah kayak gitulah ya. Nah nanti kalau udah puasa Tarwiyah aku bilang guys besok puasa Tarwiyah Tarwiyah. Nanti puasa Arafah Arafah aku ingatkan insyaallah ya. Oke. Ustazah tapi kalau nggak puasa 9 hari nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Cuman Tarwiyah dan Arafah aja boleh atau Arafah aja boleh. Atau Zulhijjahnya 2 hari terus Tarwiyah dan Arafah nggak masalah. Yang penting yang perempuan aku ingatkan usahakan izin suami. Kalau suaminya nggak izin nggak bisa. Kalau suaminya di dalam kota. Ustazah oke. Kalau ada apa-apa mesti ke suami saya. Bagaimana menanggapinya? Bilang sama suaminya. Jangan sampai merugikan rumah tangga. Karena kewajibannya kebenarannya kepada istrinya tetap ya. Ustazah, suami saudara yang ditinggal istri lalu posting foto tidak pantas. Cara tegur supaya tersinggung. Siapapun yang memfoto tidak pantas, kalau seandainya kita tahu, kita ingatkan saja. Dengan bahasa kita, Mbak jangan gitulah. Udah, kalau dia tersinggung, ya udah itu urusan dia dengan Allah. Ustazah, kalau mati ada utang puasa Ramadan gimana? Ada ulama yang menyatakan boleh gabung dalam satu amal. Tapi aku tidak rekomendasikan. Karena pada faktanya ada ulama yang menyatakan ini tidak afdol. Maka satu niat satu amal aja. Teman-teman lanjutkan dulu puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah. Setelah itu boleh puasa kodo. Tapi janji ganti kodonya. Karena kodo itu bisa sampai bulan Sya'ban. Tapi ganti. Nah setelah teman-teman ganti nanti enak. Kalau ketemu puasa-puasa lain kita jadi enak ya. Kita jadi enak. Oke. Ustazah kalau kurban nazar itu tidak boleh dimakan orang yang bernazar aja atau semua keluarga. Kita yang bernazar saja. Ustazah iya tapi kan nanti kan tidak mungkin kan kita kurban nazar. Itu kambing-kambing nazar. Tidak akan dibagi kambing itu ke kita. Nanti kita akan dibagi kambing dan kerbau yang lain. Mana mungkin keluarga kita makan. Yang nyampe di rumah kan bukan daging itu. Ujung-ujungnya semuanya jadi tidak makan kambing nazar. Nggak usah khawatir. Seaman itu aja. Oke. Ustazah, saya puasa Daud, tapi saya pengen puasa Zulhijjah. Gimana ya? Daud aja nggak masalah. Daud aja nggak masalah. Tapi salah nggak kalau saya berhenti Daud, tapi lalu puasa Zulhijjah? Nggak masalah juga, karena dia sunnah. Nah, yang penting jangan pasang dua niat dalam satu amal. Cuma banyak yang gelisah, pengen ikutan juga kita puasa Zulhijjah. Padahal puasa Daud itu udah bagus banget. Ya banyak yang nggak pede sepertinya teman-teman kita yang puasa Daud. Padahal itu bagus lah puasa Daud. Nah, tapi kalau nggak mau aku, pokoknya aku mau ikut teman-temanku puasa. Nggak apa-apa juga, nggak masalah kok Mbak. Ya. Ustazah 1 Zulhijjah besok ya, tanggal 28 Mei ya. Ustazah gimana kalau pas kita sholat ada yang lewat di depan kita. Apa perlu kita kasih penghalang? Sholat mesti pakai sutroh. Apa itu sutroh? Adalah pembatas. Misalnya ini aku sholat nih. Ini aku sholat, maka ada sutroh pembatas dalam bentuk sejadah. Maka orang lewat di depan sutroh nggak masalah. Kalau ini tidak ada sutroh, maka taruhkan sesuatu di atas, di depan kita. Misalnya kita taruh handphone atau tas kita, maka dia menjadi sutroh. Orang lain boleh lewat di depan kita. Kalau kita nggak pakai sutroh, kasihan orang lain pengen lewat, nanti dia berdosa. Rasulullah marah melihat orang yang lewat di depan orang sholat tanpa sutroh. Maka kalau seandainya kita yang mau lewat di depan orang tanpa sutroh, maka kita yang meletakkan sutroh. Letakkan sutroh, lewat, ambil lagi sutrohnya. Seperti itu caranya. Ya, jadi kalau ada penghalang, ada orang lewat, nggak masalah. Ustazah, apa hukum membeli hewan kurban untuk orang tua? Nggak apa-apa. Cuma nanti kurban atas nama orang lain harus izin daripada orang lain itu. Karena yang tidak sutroh itu pembatas. Tidak hanya berbentuk sejadah. Bisa berbentuk tas, kayu sutroh, macam-macam. Apa tadi ya ngomongnya ya? Oh, kurban atas nama orang lain. Itu mesti teman-teman melakukan yang namanya, dia harus tahu kalau kita berkurban atas nama dia. Kemudian yang kedua, yang dilarang potong kuku dan cukur rambut adalah dia.
Yang ketiga, yang diminta mendoa dan berdoa untuk orang lain adalah dia. Maka dulu kita berkurban mungkin gak ada ilmu, sekarang kita berkurban sudah ada ilmu. Yang berkurban aku ingatkan, jangan potong kuku mulai besok sampai hari raya kurban, potong rambut. Nanti di hari raya kurban, teman-teman berdoa, Allahumma hadha minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, untukmu, terimalah dariku. Doakan pahalanya untuk orang yang lain. Ya, dan nanti dipotong kukunya menghadap kiblat dengan membaca inni wajahtu dan seterusnya. Benda apapun boleh Mbak Masa ya, tidak hanya berbentuk sejadah. Namanya sutroh itu kan pembatas. Kalau untuk akikah anak itu jangan boleh apa? Jangan boleh apa ya? Ustazah, iya. Kalau untuk akikah anak itu kan jangan makan dagingnya ya. Kalau akikah masih ikhtilaf, masih ada yang bilang tidak masalah. Ustazah, berkurban atas nama orang meninggal. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Berkurban atas nama orang yang meninggal. Ada dua. Yang pertama, kalau orang tua itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka dalam madhab Syafi'i terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Tapi boleh saja kalau mau. Cuman kalau ditanya mana lebih bagus, ya doa atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, lebih bagus kurban atas nama orang hidup karena orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Oke. Afdol sapi atau kambing Ustazah? Dua-duanya afdol. Rasulullah dalam perjalanan haji menyuruh sahabat yang pakai unta berkumpul 7 orang, yang pakai kambing berkumpul 1 orang. Sholat hajat boleh dikerjain setelah sholat duha enggak? Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Yang pertama, sholat taubat. Yang kedua, sholat hajat. Yang ketiga, sholat istikharah. Yang keempat, sholat tahajud pula. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Aku ulang. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Caranya kayak sholat subuh. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bisa habis duha, sebelum duha, siang jam 2, siang jam 3, boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak hewan kurban potong sendiri? Silahkan, nggak masalah. Dulu pada masanya beli sendiri, potong sendiri, bagi sendiri, masak sendiri. Cuman sekarang, dulu pada masanya. Cuma sekarang kan kita nggak mampu, maka ada panitia yang membantu. Bolehkah jika tidak ingin, kalau akikah itu kan orang tua kita kewajibannya. Kalau kita belum akikah, kita masih bisa berkurban. Puasa qadha dibayar pas tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. Kalau dibilang boleh, boleh aja. Kalau dibilang boleh, boleh aja. Karena itu tidak jadwal haram puasa qadha. Cuma usahakan Mbak, 1 niat 1 amal. Gak usah hitung-hitungan sama Allah. Puasa Zulhijjah, baru lanjut puasa qadha. Ada pendapat yang menyatakan boleh digabung. Tapi bagaimanapun ada pendapat yang menyatakan ini tidak afdol. Maka saran aku 1 niat 1 amal. Kalau boleh ya boleh aja, nggak masalah. Sama dengan puasa Syawal kemarin. Ada pendapat memang Abu Zakaria yang menyatakan boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal. Tapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak afdol. Mau pilih yang mana teman-teman? Kalau mau sehat, iya. Kalau masih sehat ya 1 niat 1 amal aja. Tapi kalau teman-teman udah tua renta, nggak sanggup ya udah boleh digabung. Gitu kan? Nah gitu ya, paham ya teman-teman ya. Sama aja Syawal dengan qadha kemarin. Ini qadha dengan Zulhijjah. Ada pendapat yang menyatakan boleh. Tapi ya teman-teman satu-satu aja lah. Kan masih sehat. Dari profil picture-nya masih miring-miring semua. Masih sehat ya. Ustazah tanggal 10 haid, tanggal 5 keluar. Ya berarti dia masih haid. Ya haid batasnya 15 hari. Ustazah kurban bagi orang yang merantau. Oke. Merantau terus yang kurbankan di Jawa. Baik. Bagusnya kurban wilayah terdekat kita. Tapi apakah salah kalau kita kurban di daerah kita? Silahkan. Tapi pastikan kalau teman-teman itu
hewan teman-teman itu dikurbankan, dipotong saat teman-teman sudah sholat Idul Adha. Ingat bahwa kurban itu harus setelah sohibul kurban melakukan sholat Idul Adha. Contoh, misalnya teman-teman di Hong Kong, kurbannya di Indonesia. Maka jadwal Idul Adha-nya beda. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita berkurban sebelum sholat Idul Adha, itu namanya sedekah. Tapi kalau berkurban setelah Idul Adha, itu namanya kurban. Kalau teman-teman tinggal di Hong Kong, misalnya hari Jumat kurban di sini, udah sholat Id. Rupanya di Hong Kong sholat Idnya Sabtu. Maka daging teman-teman hanya bisa dipotong di hari Sabtu setelah teman-teman di luar negeri melakukan sholat Idul Adha. Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham nggak? Kalau nggak paham pulang aja. Canda ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Lebih afdal mana kurban kambing? Terserah. Kambing atau sapi mah sama aja kok ya. Ustazah, kurban orang tua yang sudah meninggal. Gimana? Apa wajib? Lewat. Tunggu sebentar ya. Kecepatan soalnya. Ustazah, kalau sohibul kurban, apa benar dilarang mencukur rambut dan mencukur kuku Ustazah? Oke. Sohibul kurban atau orang yang berkurban mulai besok. Pengumuman yang berkurban mulai besok dan pernah berniat berkurban tidak boleh potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Tanggal 28 Mei sampai 6 Juni sampai hewan kurbannya dipotong. Potong kuku, cukur rambut gak bisa. Potong kambing di hari kurban. Niatnya akikah, boleh, tapi dimasak dagingnya, baru dibagi. Ustazah, kalau bacaan ruku dan sujud hanya 1 kali boleh nggak? Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Yang mana Ustazah? Udahlah 3 kali aja, kejap aja pun. Iya kan? Oke. Oke, Ustazah. Iya, 1 Zulhijjah tanggal 28 atau 29. Kita ikut yang mana? Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Dua-duanya benar. Kalau memang 2 tahun ini. Ustazah, kalau kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, apa kita juga nggak boleh potong kuku? Yang berkurbannya siapa? Yang berkurbannya siapa? Atas nama orang meninggal. Kalau dia nyata adalah uang kita, maka dibantu orang tuanya untuk mensucikannya, tidak melakukan potong. Ustazah, iya, kalau hari ini dipotong kukunya boleh nggak? Langsung silakan potong kuku sambil dengerin live, masih boleh. Cepcus, ambil potong kuku. Oke, boleh, nggak masalah ya. Cara mandi junub gimana sih? Oke sih, jadi gini caranya sih. Jadi teman-teman cebok, bersih-bersih, bersihkan kedua tangan, sunnah wudhu sebelumnya. Kalau nggak wudhu nggak apa-apa, lalu pasang niat. Sengaja aku mandi junub dengan mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke, sudah potong langsung ya Mbak Comel ya. Lillahi ta'ala. Aku ulang, sengaja aku mandi junub atau mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Setelah itu mandi kayak biasa. Ustazah, Oke. Kalau suami mendahulukan kurban ibunya, hanya boleh mengkurbankan orang lain kalau kita sudah pernah berkurban. Hanya boleh membadalkan haji orang kalau kita udah pernah haji. Hanya boleh membadalkan umroh orang kalau kita udah badal. Ya, jadi dalam hal akhirat kita duluan. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Kita boleh lapar demi orang, tapi jangan gak sholat karena orang. Kita boleh lapar demi orang biar makan lebih dulu dibanding kita. Tapi jangan kalau Qur'annya cuma 1, orang juga mau baca Qur'an, orang dulu. Jangan, kita dulu. Dalam hal dunia, kita orang duluan. Dalam hal akhirat, kita dulu. Ustazah, puasa lebaran haji kapan mulainya? Besok. Besok udah bisa puasa Zulhijjah ya. Oke, Ustazah, harus wudhu dulu kah sebelum mandi junub? Tidak harus, sunnah saja. Ustazah, kalau arisan putus apa ini? Kalau arisan putusnya mepet hari H, semuanya nggak boleh potong kuku mulai besok Ustazah. Ya, kalau udah diniatkan berkurban, tidak potong tidak masalah.
Ustazah, kan nggak susah kan memotong aja kan? Menahan kan? Ustazah, batas mens berapa hari? Batas mens itu 15 hari. Kalau udah haidnya 15 hari, hari ke-15 mandi. Selebihnya itu istihadah. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Oke, jadi wudhu langsung sholat. Wudhu langsung sholat. Oke, nah gitu ya. Aman ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, oke, gitu ya. Apakah amalan yang bisa kita kirimkan untuk orang yang telah meninggal? Untuk orang yang telah meninggal umur 10 tahun. Wah banyak. Yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal. 1. Kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kalau mau, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Lakukan 30 hari 30 juz. Ya Allah, saya baca Quran ini. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan anakku, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Aku jawab bentar ya. Yang kedua adalah kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, perbanyak sholawat buat dia. Yang keempat, kirimkan Yasin buat dia. Yang kelima, teman-teman bisa badal umroh atas nama dia. Yang keenam, bisa kurban atas nama dia. Yang ketujuh, bisa ziarah ke makamnya. Yang kedelapan, bisa bersedekah dan mendoakan pahalanya untuk dia. Banyak kan? Banyak guys, banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Cepat kali aku jawabnya, enggak kan? Paham kan? Ustazah, saya oke. Kalau kita udah enggak pas kan? Pas ya. Ustazah, kita sedekah ke ortu, tapi kita minta uangnya buat kurban. Gimana Mbak Aulia? Kita sedekah kita ke ortu, tapi kita minta uangnya buat kurban. Minta ke siapa Mbak? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ulangin Ustazah. Ya tadi bisa kurban, bisa kirimkan Quran sampai hatam, bisa kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sholawat, kirimkan bacaan Quran buat dia, kurban atas nama dia, badal haji atas nama dia, dan seterusnya. Bisa. Ya, ziarah kalau mau ziarah. Bolehkah orang ziarah? Boleh. Ya, dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu aku melarang laki-laki dan wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu bersihkan kuburannya dan doakan. Jangan meratap, jangan ngomong dengan ahli kubur, cukup doakan saja. Ustazah, kalau sholat sunat baca iftitah lagi enggak? Iftitah itu sunnah pada semua sholat sunnah dan sholat wajib. Enggak baca iftitah enggak masalah, tapi sayang kalau enggak dibaca. Ustazah, 1 Zulhijjah kapan? Besok tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Mei, 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Di tempatku 1 Zulhijjah hari Kamis. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Perbedaan itu terjadi terus tiap tahun. Ustazah, besok hari Rabu, kalau hari Kamis aja puasanya enggak apa-apa. Puasa Zulhijjah tidak harus berturut-turut. Ya. Nawaitu shaumas Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab Mbak. Ustazah, kaku sholat taubat, hajat, tahajud. Didulukan, disatuin. Mana yang duluan? Bebas, nggak ada masalah. Ustazah, darah istihadah setiap sholat ganti celana dalam kah? Setiap sholat cebok bersihkan. Adapun yang keluar dalam sholat abaikan. Oke. Ustazah, aman ya. Ini pada pengen masuk surga semua ya. Aku kayak jawab ujian skripsi guys. Ustazah,
cara sholat qobliyah zuhur 4 rakaat gimana? Dua-dua aja, lebih gampang. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, kita usia 40-an, bagusnya ngafal atau menghatamkan Quran tiap tahun. Bagusnya belajar dan menghafal arti bacaan sholat. Titik. Baca aja Qurannya, energi diarahkan menghafal arti bacaan sholat. Berapa tahun kita sholat gak ngerti artinya sehingga kita gak khusyuk, pikiran kemana-mana, ke masa lalu, ke hutang, ke ikan tongkol, ke beras mahal, ke cabai mahal. Karena kita gak ngerti artinya. Bacaan sholat itu cuma sedikit. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Hafal arti bacaan sholat. Kalau mau mengarahkan energi, maaf izin daripada ngafal Quran, arti bacaan sholat dulu. Supaya enak sholat kita guys. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku, maha tinggi segala puji baginya. Ya, nah kayak gitulah teman-teman. Oke. Arti bacaan sholat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah kok jawabnya kayak kaku ya? Mungkin lagi fokus aja sih. Tadi aku pasak sama kayu kepalaku jadi agak kaku. Gimana ceritanya sih? Oke, Ustazah. Kalau ikan tongkol. Ustazah, kalau tiap habis sholat fardu, terus sholat taubat boleh nggak? Boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh. Kecuali habis asar dan habis subuh. Oke. Ini aku lagi mengejar teman-teman. Orang ngetiknya kayak rudal pun. Gimana ceritanya? Dia aku kejar nih guys. Ya kan? Terjawab dulu pokoknya. Ya kan? Walaupun banyak yang terskip nih ya. Otak jalan, mata jalan. Apa lihat-lihat. Udah kayak profesor kuku lihat ya. Ustazah, saya ingin berkurban. Namun saya tuh kan tebang dia. Namun saya daftarkan atas nama ayah. Boleh. Tapi ayahnya itu kalau mau keluarganya dapat, maka ayahnya harus mendoakan. Sebenarnya atas nama Mbak nggak apa-apa Mbak. Nanti Mbak doakan untuk ayah gitu kan. Nah ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah ayah saya pahalanya. Ya anak saya pahalanya. Nggak apa-apa. Guys, berkurban siapapun yang berkurban bisa kan. Tapi kalau nggak dia doakan nggak dapat Mbak. Kalau dia nggak doakan nggak dapat. Maka harus mendoakan. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ya, Ustazah, hari Kamis boleh puasa Senin dan Kamis atau Zulhijjah? Zulhijjah dong, besti. Jadi kayak gini guys. Ya, Senin Kamis berbenturan dengan Zulhijjah. Ambil puasa yang paling tinggi, Zulhijjah. Yaumul Bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban. Ambil nisfu Sya'ban. Kemudian Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid. Ambil Yaumul Bid. Oke. Ustazah, oke. Kalau kita kurban sendiri, boleh nggak makan daging kurbannya? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah. Ya, yang tidak boleh dimakan itu adalah kurban nazar dan kurban atas nama orang yang meninggal. Kalau mau minta daging yang lain, jangan daging yang itu. Bisa kok, bisa. Tolong sematkan doa jawab bersin. Alhamdulillah, yarhamukumullah, yahdikumullah. Ustazah, pas mendoakan habis disembelih atau pas pasrah sama panitia? Jangan pasrah sama panitia. Pasrahlah sama Allah. Jadi kita berdoa itu saat hewan kita dikorbankan. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka. Dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke? Ustazah, puasa Zulhijjah tapi puasa wajib belum dibayar. Nggak apa-apa. Segera setelah puasa Zulhijjah ganti puasa wajibnya ya. Ganti puasa wajibnya ya. Aku yakin teman-teman bisa. Oke. Kalau kita puasa Daud, langsung puasa Daud aja. Nggak usah ragu. Puasa Daud tuh udah paling mantap. Ini di antara 2000-an berapa orang? Nggak nampak aku ya. Nah di antara 2000-an yang hadir ini, guys, mata aku udah kayak apa guys, berapa ya, 3.000-an yang hadir ini, aku yakin yang puasa Daud itu nggak sampai 20 orang. Puasa Daud itu udah bagus guys, di antara ekosistem puasa sunnah, ya tuh Masya Allah ya. Nah jadi udahlah puasa Daud. Tapi kalau teman-teman maunya hanya tetap juga puasa Zulhijjah, tidak ada problem atas teman-teman. Ustazah, makan batal wudu nggak? Makan minum tidak batal wudu kecuali sambil kentut. Jadi teman-teman ambil wudu terus mau jalan ke kamar ngelihat
ada ikan tongkol, makan dulu baru sholat tidak batal. Oke, tidak batal. Kalau keputihan ada di celana dalam, izin. Kalau teman-teman keputihan, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya, itu nggak boleh. Jadi kalau teman-teman keputihan, maka teman-teman mesti cebok sebelum sholat. Kalau ada celana yang tadi masih dipakai, buka. Jangan pakai celana itu lagi. Ketika sholat dia keluar, abaikan. Paham ya? Ustazah, kalau puasa Zulhijjah dibarengin, udah aku jawab ya. Di puasa kodo, satu niat, satu amal aja mbak. Kalau kita berkurban di kampung, terus wajibkah kita mengerjakan sunnah-sunnahnya? Oh iya dong besti, masa ya iyalah, terbalik ya. Ya iyalah, masa iya dong, ya iyalah. Nah teman-teman kalau kurbannya di kampung, teman-teman jangan potong kuku dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 6 Juni. Ya, lalu kemudian nanti teman-teman setelah dipotong hewan kurbannya, teman-teman menghadap ke kiblat, potong tuh kuku, potong kepala, bukan potong kepala, potong rambut-rambut sambil teman-teman berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Dah kayak gitu. Nah, doakan pahalanya untuk orang lain ya. Ustazah, iya doa. Oke. Sebentar ya. Salah ya, potong kepala. Ustazah, iya. Gimana yang lebaran tanggal 7 berarti tanggal 29 baru 1 Zulhijjah. Betul. Kalau lebarannya tanggal 7, 1 Zulhijjahnya tanggal 9 ya. Ustazah, iya oke. Saya ada niat kurban, uang nanti tahun depan mau berkurban. Uang nanti tahun depan mau berkurban. Apa itu termasuk nazar? Enggak, itu keinginan. Saya ada niat kalau ada uang tahun depan mau kurban. Itu bukan nazar, nggak ada syaratnya. Orang nazar tuh yang ada syaratnya mbak. Contoh mbak, kalau aku lahir anak perempuan, aku nazar. Itu baru nazar. Kalau aku lulus naik jabatan, aku nazar. Jadi ada syarat untuk nazar ya. Sama-sama ya Mbak Masa iya. Sama-sama ya teman-teman ya. Ustazah, kapan 1 Zulhijjah? Besok, tanggal 28 Mei. Maka besok berapa hari puasa Zulhijjah? Oke. Pengumuman besok adalah tanggal 1 Zulhijjah. 2, aku lagi baca berita ya guys. Pengumuman pemirsa, besok adalah 1 Zulhijjah. Jadi semua pemirsa disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2025. Dan teman-teman boleh pasang niat, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juni sangat disarankan untuk melakukan puasa Tarwiyah. Dan tanggal 5 Juni disarankan untuk melakukan puasa Arafah. Tidak harus berturut-turut, minimal Tarwiyah dan Arafah aja 4-5 Juni. Kalau tidak apa-apa juga, puasa Arafah aja. Kalau enggak juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian berita terkini dari RRI Pekanbaru. Capcus, kok ada capcus? Salah ya, cut. Ustazah, puasa Daud itu dimulai, puasa Daud kapanpun bisa dimulai. Ya, puasa Daud itu kapanpun bisa dimulai. Cocok, ulangi pula. Bercanda ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa berpuasa. Tapi ingat harus izin suami. Kalau suaminya nggak izin, nggak usah ngadu ke aku. Ustazah suami aku nggak izin. Nah, mainkan kopling, goyang suaminya. Pikirannya digoyang, dinegosiasi untuk mengizinkan kita bisa berpuasa. Ustazah, apakah puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lagi halangan, apakah harus berpuasa? Lagi halangan yang nggak bisa puasa kawan. Jadi kalau lagi halangan nggak bisa puasa ya teman-teman ya. Hanya teman-teman bersolawat, berdoa, berzikir, mengulang hafalan. Oke, nah gitu guys ya. Yang lagi halangan tak usah pikir, tak usah pusing, nggak masalah. Kenapa harus izin suami Ustazah? Hadis sahih bahwa perempuan mesti izin suami. Karena kalau puasa sunnah nanti tengah hari suaminya butuh harus batal, ya kan? Nah, oke Ustazah, oke. Saya sudah beberapa kali kurban, tapi ilmunya baru dapat sekarang. Yang lalu-lalu sah nggak? Sah, nggak apa-apa.
It's okay, it's okay. Kan kemarin nggak tahu ya. Jadi yang berkurban, saya ingatkan, tanggal 28 Juni, 1 Zulhijjah, sampai 6 Juni, 10 Zulhijjah, jangan potong kuku, potong rambut, cukur-cukur dulu. Nanti ketika pemotongan, maka teman-teman yang berkurban berdoalah. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, untukmu. Ya Allah, terimalah dariku. Nah nanti potong-potongnya kapan? Setelah hewan kurban dipotong. Baru kita memotong. Kayak mana kita memotong? Maka kita memotong menghadap kiblat dengan membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi sampai wa ana minal muslimin. Ya aku selama ini kurban nggak tahu, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Nah ini doanya di screenshot. Doanya di screenshot. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah ini dariku dan untuk ini darimu. Minka darimu walaka dan untukmu Rabbana taqabbal minni. Oke? Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama, ngobrol santai aja di akun ini. Sama ada sedikit pengumuman. Oke ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Nggak ada masalah kok. Ya kan sekarang kita baru belajar, nggak masalah. Ustazah, saya kurban, tapi mau bakti ke ibu mau kurban. Untuk ibu dulu, mengingat usia. Kalau mbak belum berkurban, mbak dulu. Yang penting tahun sebelumnya mbak udah pernah berkurban. Maka tahun ini kalau mbak tidak berkurban pun tidak kalau mbak berkurban atas nama orang tua pun tidak ada masalah. Tapi perhatikan, jangan-jangan di sini ada orang yang berkurban atas nama orang meninggal. Doanya diganti. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Sebutkan nama orang yang meninggal itu. Jangan minni, tapi min fulan, min fulanah, min almarhum fulan. Nanti dibaca juga oleh panitia, tapi kalau bisa kita sudah paham. Ustazah, sama-sama. Kita tinggal di Jakarta, kurbannya di kampung. Nggak masalah, doakan dari kampung. Tapi ingat, pastikan teman-teman yang berkurban atau sohibul kurban, dipotong hewan itu saat teman-teman udah sholat Idul Adha di tempat teman-teman. Misalnya aku di Pekanbaru nih, kurban aku di Amerika, kurban aku di Timur Tengah, kurban aku di Hong Kong, kurbanku di Taiwan, pura-puranya. Di sana satu Idul Adhanya misalnya hari Kamis, di sini hari Jumat, maka mereka hanya boleh potong setelah aku Id, sholat Id. Jadi sohibul kurban harus udah sholat Id dulu, karena dalam hadis sahih, mak jauhnya di Amerika, pura-puranya aja. Ya kan? Maka syarat berkurban, sohibul kurban atau orang berkurban harus udah Idul Adha dulu. Hewan kurban yang dipotong sebelum Idul Adha sedekah namanya. Kalau setelah Idul Adha kurban namanya. Oke? Ustazah menikah lagi, suamiku menikah lagi. Gimana menikah lagi gimana? Coba ditulis lagi, terbang menikah lagi ngapa ya tadi? Sebentar. Oke. Kelewat. Ustazah, kurban yang dipotong di hari Sabtu nggak ada masalah. Kurban yang dipotong di hari Sabtu selama hari tasyrik masih bisa. Hari Minggu pun masih bisa. Kan Jumat itu mepet waktunya. Biasanya orang Idul Adha-nya sholatnya Jumat, nanti dia kurbannya Sabtu kan karena mepet, nggak masalah. Ustazah, sebentar. Kalau saya anak meninggal sehari setelah lahir diberi nama sesuai hari lahirnya, nggak masalah mbak. Ustazah, boleh tidak kalau kita sholat di masjid tapi tidak tahiyatul masjid? Rugi mbak. Karena tahiyatul masjid itu adalah di mana kita itu sangat bagus ya, memuliakan masjid ya. Ustazah, kalau puasa Zulhijjah tapi hutang Ramadan belum dibayar, silahkan puasa Zulhijjah. Setelah itu segera ganti hutang puasa Ramadannya. Ustazah, iya gitu ya. Jadi memang ada ulama yang menyatakan dua niat. Jadi digabung Zulhijjah dengan Qadha. Tapi banyak yang juga melemahkan pendapat itu. Jadi saran aku satu niat, satu amal. Ustazah, kalau saya keputihan, bagaimana? Oke, mbak yang tadi keputihan, aku coba jelaskan ulang. Bagi teman-teman yang keputihan,